Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta nikmat kekuatan untuk dapat bergabung kembali lagi di kelas web lanjutan. Jadi ini pertemuan yang ketiga sehingga kita bisa lagi bersama-sama bergabung mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam tak pernah tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita yang kemarin, di mana kita kemarin sudah buat database. Ya, kita buat database melalui dari apa namanya, MySQL ya, Common Prompt. Kemudian uh, kita berbasis GUI juga atau berbasis graphic user interface yaitu di dalam exam. Sekarang kita akan melanjutkan ke dalam bentuk kita akan menampilkan database tersebut ke dalam HTML kita. Nah, ya, caranya cukup mudah. Silakan aktifkan kembali examnya, kemudian kalian tekan admin. Setelah itu, nah, di sini kita lihat dulu urutan dari hasil apa namanya kemarin kita punya database. Ya, kita sudah buat database kemarin ada sekitar 2 nama. Ya, kita buat dulu, kita klik PHP MyAdmin. Setelah itu kita tunggu untuk masuk ke dashboard ya. Kita tunggu untuk masuk ke dashboardnya ya, memang agak lama ya biasanya ya, oke, jadi kita tunggu. Oke, sudah masuk ya. Kemarin kan kita sudah buat HTML di apa namanya, kita buat database dengan nama PHP dasar ya. Ini kita database kita ada tabel mahasiswa yang isinya sekitar ya kurang lebih ada 2 nama ya, 2 nama. Berarti kita akan tambahkan 1 nama lagi. Cobain saya edit dulu. Ini saya kasih 2 boleh? Ya, go 2. Oke, kemudian jadi saya harap teman-teman bisa menginput ya. Kita insert kembali sebanyak 5 nama. Ya, ada kita tadi ketiga. Di sini kita kasih siapa ya sini ya? Muhammad atau Ahmad 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 Siregar lah. Siregar ya. Nimnya ya sekitar 12391, jangan berarti 92. Emailnya siregar@gmail.com. Kemudian jurusan sama, teknik informatika. Kemudian keempat kita masukkan lagi namanya Siti Nurbaya. Kemudian 12345678993 dengan email siti@gmail.com. Kemudian ada jurusannya sama, teknik informatika. Oke, kita go. Jadi otomatis secara langsung dua-dua masuk ya ke dalam database kita. Nah, sudah 2 rows bertambah. Kita lihat, kita cek 1 2 3 4. Oke, ya cukuplah 4 kita buat. Nah, setelah itu kita akan menampilkan data ini ke dalam website ya, dalam website yang akan kita buat nantinya. Jadi saya harap bisa terlanjut ke dalam website. Jadi kita buka Notepad++ atau Sublime Text ya, yang teman-teman saat ini sudah gunakan. Silahkan dibuka Notepadnya. Kita akan belajar bagaimana membuat sebuah website, menampilkan data ke dalam website kita. Jadi terlebih dahulu karena ini sifatnya localhost atau PHP, berarti kita akan save kita punya program. Jadi jangan lupa kita save dulu, save as dulu.
Kemudian simpan file tersebut ke dalam exam, kemudian htdocs. Setelah htdocs, kita buat folder ini. Contoh nama foldernya adalah pertemuan. Nah, atau enggak, ya cukup kita berikan dulu folder pertama adalah web. Oke, web. Setelah itu kita buka foldernya, kita buka pertemuan 2. Ini ketiga ya, ketiga. Ini kita masukkan sebagai indeks PHP. Indeks PHP. Jadi ini adalah utama atau home nanti yang bakalan masuk pertama di dalam apa namanya? Dalam folder kita. Indeks PHP, oke, di sini saya kasih indeks PHP. Oke, setelah itu save, kita buat dulu strukturnya HTML. Kemudian tutup kurung HTML. Yes. Oh no, tidak. Setelah itu kita buat headnya. Ada kepalanya. Kemudian di dalamnya itu ada title. Nah, title itu biasanya wajib. Ini kita kasih nama halaman admin. Title. Kemudian kita ke head. Oke. Setelah head, kita buka body. Nah, ada bodinya, ada badannya. Setelah itu kita tutup dengan body. Oke, body. Setelah itu lanjut kita ke di bagian body itu ada H1 daftar mahasiswa. Jangan lupa dibalas H1. Kemudian ada kita buatkan tabel agar terlihat lebih rapi lagi. Tabel border 1. Cell padding ya, ini jaraknya. Aduh. Padding dengan 10 dan cell spacing dengan jarak 0. Oke, tutup tabel. Oke, jangan lupa di bawah ditutup dengan tabel juga. Tabel. Kemudian TR. Nah, ini TR untuk membuat sebuah tabel. Jangan lupa ditutup juga TR-nya. Ada TH, kita buatkan TH-nya dengan nomor. Ya. Kemudian adalah selanjutnya nama, kita masukkan. Ini kita kopas di sini, enggak, jangan. Kita ini nama. Kemudian TH lagi. Ada name. Jadi kita urutkan ya sesuai sama dengan di dalam database kita. TH, kemudian email, kemudian TH yang terakhir itu ada jurusan. Oke, setelah itu kita tutup. Jadi ini saya geser TR. Oke, TR TH. Oke, selesai. Tabel tutup, selesai, ditutup tabelnya. Oke, usahakan rapi ya ini ya. Setelah itu di save. Nah, oke. Setelah kita save, nah kita coba buka ini. Kita panggil localhost, kemudian web, nama folder pertamanya, kemudian pertemuan 3. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Jadi kita sudah buat tabelnya untuk agar apa namanya? Agar kita punya website itu terlihat lebih rapi nantinya tampilannya.
Nah, oke. Jadi ini adalah tampilan untuk bagian headernya ya. Ini bagian headernya. Setelah kita buat headernya, jadi saya ingin buat sifatnya sementara dulu. Jadi kita punya data itu belum kita koneksikan ya. Ini belum terhubung ke dalam database. Jadi saya coba koneksikan menambahkan data sementara ya. Kita buat data sementara, ini sifatnya statis. Nah, statis sementara. Jadi kita ini kita buat td. Oke, td. Ini td ini bagian isinya ya. Ada ID yang pertama, ini nomor, artinya di ID yang pertama ini nomor. Setelah itu kita masuk kita buatkan TD lagi. Nah, di TD ini saya ingin buat sebuah di bagian aksi ini. Aksinya ini nanti di bawahnya aksi ini ada ubah sama hapus. Jadi di sini saya tambah satu lagi ya. Kita kurang satu, di sini ada th, ada aksi. Nah, aksi. Sini td, aksinya sini. Oke, kita kasih href ya untuk menghubungkan. Anggaplah saya kosongkan dulu, kita kosongkan, di sini kita ubah. Nah, ubah, kita balas dulu dengan a. Kemudian saya pisahkan dengan tanda garis atas, garis lurus, kemudian href lagi, kemudian di sini menjadi hapus. Oke, setelah itu td kembali Prabowo Prasetya. Jadi ini datanya adalah data yang sementara ya, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ada td kembali dengan nama email Prabowo Prasetya, ini sifatnya sementara. Jadi kita gunakan ini dulu. Oke, kemudian td lagi kembali dengan jurusan teknik informatika. Jadi ini semua saya urutkan sama ini ya, ada aksi, kemudian nama, NIM, email, sama jurusan. Oke, kita save. Nah, kita coba refresh. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Maka tampilah seperti ini. Ini sifatnya sementara ya, ini statis. Dan ini belum terkoneksi dengan kita punya database. Nah, selanjutnya kita akan mengkoneksikan website kita ini, HTML kita ini dengan cara koneksikan ke dalam database ya. Ini sifatnya kita sementara dulu ya yang ditampilkan seperti ini, karena saya rasa teman-teman sudah paham dengan CSS. Jadi ya untuk CSS ya silahkan bisa belajar atau mencari referensi-referensi lain untuk dalam mempercantik tampilan dari daftar mahasiswa kita ini untuk di halaman admin ya. Nah, selanjutnya kita akan koneksikan HTML kita ke database yang ada di localhost. Caranya kita pakai ini. Jadi di ujung di atas di sini, nah, di atas dari HTML ini kita buka dengan cara PHP ya. PHP kemudian balas. Cara balasnya ya pakai cukup dengan PHP seperti ini bentuk. Kemudian kita buat koneksinya. Nah, koneksi ke database. Jadi ingat ini adalah sebuah komentar ya. Ini tidak ditampilkan di dalam website. Nah, cara untuk mengkoneksikan dari HTML kita ke database, kita pakai MySQLi. Ya. MySQLi. Nah, kemudian ada connect. Nah, kita pakai MySQLi karena MySQLi ini sebenarnya adalah SQL yang saat ini sudah digunakan oleh beberapa website. Karena ini artinya MySQL ini sangat kuat di dalam pertahanannya untuk agar tidak ditembus oleh para orang-orang yang jahat ingin mencuri atau menangkap data-data kita. Biasanya atau kalau di dalam aplikasi lain dia pakai MySQL Connect. Dan ini MySQL seperti ini, struktur seperti ini sangat jadul ya. Ini
zaman dulu ini, dan ini rentan sekali untuk disusupi oleh orang. Oke, jadi kita kembali ke MySQL Connect ya. Setelah itu jangan lupa parameternya. Parameternya itu ada, yang pertama kita buat tanda kutip dulu nama hostnya. Nah, nama host kita kan localhost. Nah, localhost, kemudian pisahkan dengan koma, tanda petik lagi, tanda kutip, di mana root ini ya, root ini adalah sebuah nama username dari localhost kita. Karena kan pada saat teman-teman install exam itu sifatnya default ya, artinya tinggal next saja, sehingga tidak perlu lagi untuk mengubah yang namanya username dan menambahkan passwordnya. Kalau untuk yang ini silahkan isi kosong saja, karena ini adalah password atau passwordnya, dan itu kemarin teman-teman pasti mengisinya dengan kosong. Di bagian sini ini ada passwordnya, ini ada username-nya, dan ini adalah hostnya, hostname-nya. Setelah itu di bagian sini ada PHP dasar. Nah, PHP dasar di sini adalah nama dari nama dari database kita. Nah, nama dari database kita itu PHP dasar. Oke. Setelah itu kita coba save. Nah, kita save, kita coba jalankan ya, coba jalankan. Nah, ini ada errornya, berarti di sini saya ada error di bagian halaman 7 ya, di bagian 7 garis 7 ya, garis 7 itu ini. Oke, di sini yang salah SQLi connect. Oke, PHP. Oh, kayaknya saya salah di bagian sini. Sepertinya seperti ini. Oke. Nah, oke. Ini kalau kita lihat secara sekilas dia itu tidak terjadi apa-apa ya. Tapi ternyata nyatanya ini ada sudah kita terhubung ke dalam database kita. Cuman ini kita belum tampilkan ke dalam tabel. Nah, untuk sementara kita belum tampilkan ke dalam tabel. Nah, setelah itu kita akan kita ambil data dari dalam tabel mahasiswa ini. Ya, dari tabel mahasiswa ini kita ambil datanya dengan cara kita koneksikan menggunakan PHP. Jadi kita tambahkan lagi komentar. Nah, ini kita ambil data dari dalam tabel mahasiswa. Setelah itu kita buat MySQLi sama, tetap MySQLi ya. MySQLi. Kemudian ada query-nya. Nah, query-nya apa? Dengan parameter. Coba parameternya ya. Untuk membuat untuk mengambil data di dalam database kita atau di localhost itu kita butuh memasukkan di bagian parameter ini, kita masukkan semua codingan yang ada di sini. Cuman kan ini suatu saat kita akan butuhkan lagi, kita akan ingin panggil kembali lagi, kita kan repot untuk kita susah untuk mengingat nama koneksinya. Nah, kita butuh koneksinya, nama koneksinya apa. Nah, maka dari itu teman-teman bisa menambahkan di sini, merubah koneksi ini menjadi sebuah disimpan ke dalam bentuk sebuah variabel. Nah, variabel itu bentuknya seperti ini, tanda $. Kemudian teman-teman bisa menggunakan nama variabelnya bebas, mau DB, atau nama teman sendiri, nama teman ya, nama teman mahasiswa, contoh kayak Bowo, itu bebas. Karena ini variabel, dia sifatnya bebas, nama variabelnya bebas, mau pakai nama apa. Cuman biasanya orang pakai DB atau pakai con. Jadi kita pakai con saja. Pakai con, sini kita panggil John ya, koma ya. Setelah itu kita kita gunakan pada saat kemarin kita pakai di dalam pemanggilan tabel itu, kita pakai codingan select bintang from mahasiswa. Jadi kita pakai
sama kita terapkan juga yang kemarin di dalam MySQL, yakni ada select dan bintang from mahasiswa. Jadi usahakan nama tabelnya sama ya. Nah, sama nama tabel mahasiswanya sama. Oke. Select from mahasiswa. Jadi ini kenapa saya besarkan agar kita bisa memahami bahwa ini adalah sebuah query-nya atau sintaksnya, sedangkan ini adalah nama tabelnya. Nah, jadi seperti itu. Ya, oke. Nah, setelah kita membuat koneksi atau mengambil data dari dalam tabel mahasiswa, sebenarnya ini sudah connect ya. Cuman kita tidak tahu bahwa ini dia benar-benar connect atau tidak ya. Karena di dalam pembacanya PHP ini kita tidak memerintahkan bahwa kita ingin bahwa ini benar-benar dia terhubung ke database kita. Contohnya, kita kan punya punya tabel mahasiswa ya kan. Di bagian PHP dasar ada tabel mahasiswa. Cuman pada saat kalau saya tambahkan mahasiswa, ada 2 hurufnya. Nah, itu kalau kita refresh di dalam ini, dia juga otomatis tidak memberitahukan bahwa ini saya punya data atau saya punya tabel mahasiswa yang punya double huruf A di belakangnya. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau ingin menampilkan pesan error untuk membuktikan bahwa kita benar-benar terkoneksi ke dalam tabel, kita terkoneksi ke dalam tabel. Jadi kita kembalikan seperti awal. Kita ingin benar-benar terkoneksi ke dalam tabel, kita tambahkan gunakan ini MySQL query yang bagian tabelnya ini kita ubah juga ke dalam bentuk sebuah variabel. Kita berikan nama result. Setelah itu kita kasih var dump. Kita panggil parameternya dengan add result. Setelah itu kita save, kita coba jalankan. Kita punya query ya. Jadi, maka tampil akan seperti inilah tampil. Ini menandakan bahwa kita punya ada MySQL result ya. Ada 5 current field ya, integer 0. Ada field count integer 5 panjangnya, ini ada panjang integernya. Kemudian ada null 6 rows, ada 4 baris. Jadi kita ada 5 current field, di mana fieldnya itu kita mempunyai juga 5. Nah, ada 1 2 3 4 5 nih. Ini ada 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian ada 6 rows, ini ada baris, jumlah baris yang kita miliki ada 4. 1 2 3 4. Nah, ini membuktikan bahwa kita telah terhubung ke dalam database atau ke dalam tabel kita. Cuman ini tabelnya belum menampilkan ke dalam HTML kita, sini ke dalam website yang kita buat ini. Nah, ada juga cara agar bagaimana kalau misalnya kita salah menuliskan nama tabel. Contoh seperti ini, saya tambahkan 1. Kemudian ini, ini ada bacanya tampil bold false. Nah, bold false. Jadi artinya tidak ada. Bolehnya tidak ada. Atau database-nya tidak ada. Nah, jadi seperti itu. Cuman ada juga cara untuk menampilkan pesan error. Contohnya kita pakai saya dulu. Oke. Jadi kita pakai ini. Ada if, kemudian result. Oke, artinya jika tidak. Jika tidak ini artinya jika tidak. Kita pakai balas kurang lagi sini. Ada echo MySQLi, kemudian error. Error untuk pesan errornya kita parameternya itu ada chon ya. Oke, kita coba. Nah, object field, ini terhubung kita terhubung ke dalam tabel. Dalam tabel kita terhubung ke dalam tabel.
result. Oke. Nah, ini kita masih tetap sama terhubung ke dalam tabel. Bagaimana jika kita menuliskan salah ini ya, salah apa namanya? Salah tabel. Contoh seperti ini, salah tabel. Yes. Bold false. Tabel PHP dasar message does not exist. Nah, jadi seperti itu. Artinya di dalam tabel mahasiswa dalam database PHP dasar dengan nama tabel mahasiswa itu tidak ada. Nah, maka jangan kita ini Fardam kita hapus dulu biar tidak mengganggu bolnya. Ini tabel PHP dasar mahasiswa does not exist. Jadi seperti itu. Jadi jangan lupa untuk screenshot ini hasil bukti praktiknya. Jadi satu-satu di screenshot. Screenshot pelan-pelan, ini di screenshot, kemudian screenshot lagi, nanti saya perintahkan screenshot, kemudian kalian screenshot filenya. Nanti ada beberapa file, jadi bukan cuma satu saja file yang kalian ini. Di step by step kalian screenshot untuk praktek pada hari ini. Oke, selanjutnya kita kembalikan ke Fardam. Jadi kita pakai Fardam saja. Cukup kita pakai Fardam. Oke, Fardam. Yes, the result. Oke, kita pakai ini. Nah, sekarang kita ingin menampilkan data kita secara keseluruhan semuanya. Kan tadi sudah kita terhubung ke database-nya, kemudian kita terhubung juga ingin mengambil data dari dalam tabel. Nah, sekarang kita ingin menampilkan data tersebut. Nah, tadi kita sudah ada database, kemudian kita sudah mengambil tabelnya. Sekarang kita ingin mengambil atau melihat isi dari tabel tersebut. Nah, caranya sih untuk untuk pengambilan data tersebut sudah ada banyak cara. Itu ada sekitar 4 ya. Nah, yang pertama, kalau digambarkan atau kita buat dalam MySQLi ya, jadi saya harap teman-teman bisa memahami ya. MySQLi, kemudian fetch row. Fetch row itu mengambil baris ya, ambil di setiap barisnya ya, untuk mengambil barisnya. Jadi kita hapus dulu ini kita buat jadi komentar dulu, kemudian rows-nya di sini, row-nya ini kita ubah menjadi parameternya isi menjadi result, kemudian Fardam, kemudian dalam kurung ada. Jadi ini MySQL fetch row ini kita ubah lagi menjadi sebuah variabel. Contoh seperti mahasiswa, boleh mahasiswa. Oke, kita coba jalankan. Ini ada errornya di main 10 index main throw in. Saya coba dulu. Ini ada yang salah di sini. MHS mahasiswa. Tadi kita sudah buat result MySQLi fetch. Oh, ini fetch bukan fetch tapi fetch. Nah, oke, fetch row. Nah, ini saya hapus row. Oke, kita coba ya. Jadi tampil data, kita punya data. Coba kita buat yang view pictures. Nah, ini ada tampil sebuah data array di mana dia hanya tampil satu buah saja, satu data di dalam satu buah baris di dalam database kita. Ini ada satu Prabowo Prasetya dengan name 123 dan seterusnya, email dan jurusan teknik informatika. Ini ditampilkan oleh PHP ya. Ini di bagian pertama ditampilkan. Kan ini sifatnya satu, jadi kan kita butuhnya semuanya. Nah, jadi ini kita bisa kategorikan sebagai menampilkan data di bagian array mereka atau bagian baris saja. Jadi mengambil
data hanya pada baris. Oke. Oke, lanjut. Ini kita matikan juga lagi kembali. Nah, setelah itu ada juga bagian dari apa namanya? MySQLi, MySQLi, kemudian fetch, di mana ada source. Oke, di sini result juga nih kalau kita pakai di sini. Nah, asosiatif. Nah, ini asosiatif sama seperti tadi juga. Kita buat result. Oke, terus di sini kita buat apa namanya? Sebuah variabel mahasiswa. Nah, setelah itu ada var dan ada ini mahasiswa. Oke, ini saya matikan. Jadi ada pulangan. Cep. Ya. Jadi tampil satu lagi. Nah, ini kita buka lagi dengan page source-nya. Ya. Oke, di view page source ini tampil ya bagian apa namanya? Ada ditampilkan ada field-fieldnya yang ditampilkan. Jadi kan di bagian array yang numerik, ini bagian numeriknya tampilkan. Sekarang adalah bagian fieldnya yang ditampilkan di associate ini. Jadi di mana dia menampilkan juga ada satu nama, kemudian ada string apa di bagian name, ada email, ini kemudian ada jurusan yang ditampilkan oleh bagian sini di bagian associate. Nah, seperti itulah ada bentuk dua dan ada juga lagi bentuk sebenarnya ada empat ya, kita akan bahas sampai empat apa namanya bentuk dari untuk menampilkan data di dalam tabel mahasiswa. Jadi silahkan disimak baik-baik dan jangan lupa untuk selalu apa namanya di screenshot hasil prakteknya. Jadi step by step harus ada screenshotnya. Nah, kemudian ada juga, nah ini ada banyak sekali tipe-tipe untuk apa namanya menampilkan data. Ini kita adalah menampilkan data hanya pada apa namanya field ya, field. Jadi yang ini tadi baris sama juga baris, cuman posisinya sebagai numerik. Oke. Sedangkan yang ini ya kita kopas saja karena ini langkahnya sama. Ini set vardam kemudian array, ganti menjadi array result ya, vardam mahasiswa. Kita coba tampilkan set ya. Di secara keseluruhan ya semua ditampilkan. Jadi ada dua bagian, ada apa namanya ada numerik, ada juga fieldnya. Jadi ada ya ini array sifatnya ya dua-duanya, artinya dia bisa menampilkan bentuk numerik, bisa juga menampilkan dalam bentuk string atau dalam bentuk fieldnya. Jadi seperti itu. Jadi ya nanti kita untuk mengaturnya nanti kita ada tahapnya lagi untuk mengatur menampilkan ke dalam tabel. Cuman ini saya ingin memperlihatkan bagaimana cara untuk menampilkan apa langkah-langkah dalam menampilkan data di dalam tabel mahasiswa yang kita ingin tampilkan ke dalam kita punya website. Jadi ini array menampilkan data keduanya ya. Jadi keduanya antara numerik dan field. Nah, kemudian yang di bagian selanjutnya untuk menampilkan data juga sama ada caranya. Sebenarnya caranya itu ada banyak ya, ada 4, cuman saya ingin membahas satu persatu dulu untuk menampilkan caranya. Selanjutnya itu ada array, ada row, associative, array, sama objek. Ya, objek. Objek juga sama, cuman kalau objek ini dia sifatnya harus menampilkan ada objek yang dia panggil.
Jadi dia tidak seperti ini. Kalau kita langsung seperti ini saja, dia sifatnya akan ya tidak bisa menampilkan data. Nah, harus dengan ditambahkan panah, ya garis mendatar, panah, kemudian ada nama. Ya nama, boleh nama. Set, ya Prabowo Prasetyo. Oke. Cuman ini biasa jarang pakai yang bagian objek saja. Yang biasanya dipakai adalah associate atau row yang dipakai. Jadi itu tergantung dari teman-teman biasanya mau pakai yang mana, mau pakai row atau mau pakai associate. Nah biasanya yang buat seperti ini kan seorang developer yang paham apa field yang mereka gunakan, dan itu akan selalu digunakan. Ya, karena ini bagian objek ini jarang digunakan, nah, jadi kita tidak pakai yang bagian objek. Jadi ini kita biarkan saja. Oke. Biasanya untuk menampilkan data tersebut ya para developer itu menggunakan bagian associate atau row atau bagian baris-baris. Jadi ini kita gunakan. Yes. Jadi ini saya hapus kembali, dan di sini kan tadinya kita kalau kita jalankan ini ya, kita jalankan dia hanya menampilkan satu buah data saja atau satu buah bagian baris saja dia tampilkan, tidak secara keseluruhan. Sedangkan kita ingin menampilkan secara keseluruhan yang ada di dalam database kita. Nah, caranya kita mengulang atau membuat sebuah perulangan di dalam pemanggilannya. Nah, jadi ini saya hapus. Oke, ini titik koma saya hapus. Nah, kita tambahkan while di depan, kemudian buka kurung. Nah, ini dijalankan scriptnya, sintaksnya, kemudian dibalas kurung, kemudian buka kurung kurawal. Ini kita geser, dan di bawahnya kita tutup dengan kurung kurawal. Ini kita coba jalankan. Nah, jadi tampillah secara keseluruhan data-data yang ada di dalam database kita di PHP dasar. Jadi ingat ini selalu di screenshot ya, ini di screenshot, kemudian simpan ke dalam boardnya. Nah, oke, sudah di screenshot ya, kemudian simpan ke dalam boardnya. Jadi usahakan rapi, jadi tertata dari praktik pertama kita, dari praktik yang di materi ini selalu di screenshot kemudian simpan ke dalam board. Nah itu bisa menjadi sebagai bahan bukti bahan bukti kehadiran. Nah setelah kita ini kita coba view page source ya, ada berapa data? 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 data, berarti data kita sudah lengkap semua. Nah lengkap semua data kita. Oke. Nah jadi seperti itulah untuk menampilkan data. Cuman ini kan belum rapi ya, nanti kita masukkan ke dalam tabel. Oke. Nah, bagaimana cara untuk menampilkan data secara keseluruhan ini di dalam tabel kita? Ya, caranya kita dengan cara yang ini kita matikan. Kita matikan secara keseluruhan. Oke. Setelah itu bagian sini. Nah, di sini baru kita buka PHP ya, PHP. Kemudian kita akan menambahkan ya, kemudian setelah PHP kita akan menambahkan while ya, jadi yang tadi kita tulis ulang. Nah, kemudian ada row, kemudian ini adalah nama variabel barunya row, kemudian sama dengan mysqli ada fetch yang tadi kita buat, kemudian ada associate, jadi bebas ya mau pilih associate atau mau row. Kemudian ada result ya, kita buat lagi result, ini kita panggil result. Oke. Result, kemudian balas kurung titik 2, kita tutup dengan seperti ini ya. Kemudian
di bagian sini. Oke, yep, ada. Kita tutup while-nya dengan cara end while, titik koma dan tanda tanya. Nah, oke, kita coba jalankan ya. Nah, jadi data kita sudah masuk ke dalam tabel yang kita sudah buat. Kalau kita kan ada kalau teman-teman mungkin ada yang buat 5 buat 5 buat data. Nah, kalau saya sudah buat sekitar 4 data. Saya buat ada 4 data di dalam nih. Aduh, kenapa keluar? Localhost, kemudian web Automatica. Ya, ini ada 4 data ya. 4 data. Cuman ini belum rapi, nanti kita rapihkan lagi. Karena ini masih sebatas nama saya semua di sini dalam, tidak nama yang seperti yang ada di dalam database kita. Nah, untuk menampilkan secara keseluruhan data yang ada dalam sini, kita tambahkan di setiap barisnya itu di sini di bagian ya, bagian nama berarti di sini kita tambahkan sama dengan ya, ini kemudian sama dengan row, berarti ya, tar saya dulu ya, row, ada row. Oke, row dimana row itu pakai kurung ini ya, bentuk kotak ini. Di sini kita pakai name. Oke, jadi sesuaikan sama yang ada di sini. Ada nama, name, email, jurusan ya. Berarti di sini nama. Oke. Setelah itu titik koma. Kemudian dibalas dengan tanda tanya. Oke, selanjutnya di sini juga sama. Kita kopas saja biar lebih cepat. Ini juga kita kopas. Ini juga kita kopas. Setelah itu nama, kemudian name ya. Name, kemudian email. Juga di sini jurusan. Nah, jurusan. Jadi usahakan nama filenya itu tetap sama ya, sama dengan yang ada di sini. Nah, coba kita save, jalankan ya. Jadi semuanya berubah sesuai dengan tabel yang ada di dalam database kita. Nah, oke, sudah berhasil semua sampai di sini. Usahakan di screenshot lagi untuk sebagai bukti ikut serta dalam perkuliahan pada hari ini. Nah, kalau secara sekilas dilihat bahwa ini data kita sudah benar semua, sudah masuk. Ya, ini cuman ada yang masih kurang di bagian kita punya tampilan. Mana di sini bagian nomor ini urutannya satu semua. Nah, kenapa? Karena di awal kita sudah memberikan dia adalah nilai 1. Nah, kalau teman-teman memasukkannya dengan cara sama seperti ini. Z, kemudian nama ID ya, ini ID. Kita coba ID. Oke. Maka akan tampil berurutan ya, secara secara default berurutan karena sesuai dengan apa yang ada di dalam tabel database kita. Bagaimana kalau jika suatu saat saya dan ini kebetulan memang sudah berurutan. Bagaimana jika suatu saat tabel ini saya hapus, contoh bagian baris ini saya hapus 2 akan menjadi 1, 3, 4. Nah, kemudian saya refresh. Nah, dia akan menjadi 1, 3, 4 dan itu tidak berurutan. Nah, caranya agar itu bisa berurutan, bagian nomor ini berurutan, berarti sebelum PHP while ini saya tambahkan bagian
Oke, ada sama dengan kita buat lagi variabel i. Oke, titik koma dan tutup. Di sebelum penutup and while itu juga kita buka PHP, kemudian i plus plusnya ini i plus plus atau bertambah terus ini ya, bertambah terus, tutup dengan i. Variabel i ini plus plus artinya setiap perulangan atau setiap tambahan baris itu akan secara otomatis bertambah. Coba yes. Oke, ini kita ada yang salah, tunggu dulu. Saya lihat ada yang salah. Mungkin ada yang salah di bagian 45 dan 59. Saya lihat 45. Oke, berarti di sini ini bukan di sini ya. Ini salah. Ini oh ya, di sini saya salah di bagian sini. Kita buat menjadi di sini ada PHP. Ya, PHP $i sama dengan 1. Oke. Kemudian di bagian TD yang di bagian sini yang tadi yang 1 ini kita isikan dengan i sama dengan tunggu saya biar lebih mudahnya agar kalian tidak bingung ya. Di sini kan salah ya tadi. Kita salah di bagian sini ya. Oke. Yang bagian sini, nah ini yang pertama, ini kita hapus menjadi PHP. Kemudian i sama dengan 1 di koma. Kemudian yang bagian dari ID ini di sini kita ubah menjadi i tanda tanya, kemudian sama dengan i titik koma. Artinya bagian ini dia baris ini menampilkan 1. Kemudian setelah itu diakhiri dengan setiap tambahan baris baru itu akan bertambah secara otomatis 1, 2. Saya coba. Nah, maka berhasil 1, 2, 3 itu sudah berhasil. Jadi ya jika masih bingung ya memang skrip dari PHP itu agak sedikit rumit dan sedikit panjang sehingga perlu memahami dengan serius dalam pembelajaran PHP. Jadi ingat bahwa ini juga jadi sebagai bukti kehadiran, silakan screenshot kemudian masukkan ke dalam Word-nya disusun dengan rapi. Ya, memang seperti itulah PHP banyak sekali lika-likunya untuk menghasilkan yang terbaik. Ya, jadi setelah ini masih ada lagi pembuatannya untuk pembuatan pengkoneksian PHP ke website, yaitu dengan kita buat lebih simple lagi ya. Artinya kita jangan sampai kedepannya teman-teman repot lagi pada saat pembuatan file baru lagi. Contoh kayak image atau galeri.php. Nah, itu perlu lagi buat koneksi baru lagi. Artinya kita buat ini lagi, kita script kita ketik lagi yang ini, kita copy paste ya. Untung-untung kalau copy paste semua sama ya. Bagaimana kalau jika suatu saat ada database-nya harus diubah ya, kita perlu mengubah satu persatu bagian dari nama database-nya. Itu kan sebenarnya sangat memakan waktu yang banyak ya. Maka dari itu file ini kita save kembali, save as, untuk berjaga-jaga agar file ini tidak hilang nantinya. Jadi indeks PHP 2. Nah, ini indeks PHP 2. Kemudian kita buat baru dimana ada, kita save dulu. Save. Kemudian sudah di save. Di sini menjadi PHP mana PHP. Oke. Ini menjadi function.
function PHP. Nah, setelah itu bagian dari ini koneksiannya kita copy ke ini saja, cukup yang ini koneksi. Oke, yes. PHP, yes. Oke. Nah, kita save. Oke. Nah, setelah itu kita yang ini indeks 2 PHP kita hapus. Kita buka file kita di tadi apa namanya indeks PHP ya, tersimpan di exam ya. Jangan lupa exam ini saya arahkan. Jadi kita kembali sini ke data C, kemudian exam, nanti kemudian web 3 dan kita buka indeks ya, indeks kita seret ke dalam sini. Oke, PHP. Jadi ini tadi sudah kita copy paste ya yang bagian ini. Otomatis ini kita hapus. Nah, setelah itu kita hapus di bagian indeks PHP-nya. Di sini kita tambahkan require ya, atau kebutuhan require, di mana nama filenya itu adalah function PHP. Function .php. Oke. Kita coba ini, kita coba refresh. Ya, ini kita terjadi error sih. Ada error di bagian sini. Coba saya cek dulu. Pilih yang 4 result. Oke, ambil data from mahasiswa. Oke. PHP dasar. Oke, aman. T variable result, syntax error T variable require. Oke, oh kita lupa tanda titik koma. Ya, oke, kita coba. Yes, jadi kita terhubung kembali. Oke. Setelah kita terhubung, nah, bentar, kita terhubung, sudah terhubung, oke. Oke. Nah, oke, setelah itu, setelah kita berhasil tetap masih terhubung ke database kita, maka selanjutnya, karena ini kan sangat panjang sekali ya untuk kita lihat dan ini sangat membuat kita pusing sekali. Berarti ini bagian yang ini kita hapus. Oke, kita hapus. Nanti kita koneksikan ke function. Kita pakai query, tetap sama, select, kemudian bintang from, nama tabelnya mahasiswa. Yap, oke, titik koma. Nah, query, oke, select from mahasiswa. Nah, kalau ini kan kalau dijalankan dia error ya. Nah, error, jangan takut, ini bagian functionnya. Nah, kita tambahkan di sini ada function, di mana ada function query, ada query, ya ada query. Nah, setelah itu tadi kan kita sudah buat function query ini untuk memanggil query yang ada di bagian index ini. Nah, oke. Setelah itu kita query, query, dan kita buka kurung kurawal, kita tutup ya agar menjaga-jaga. Oke. Kemudian result, ya kita panggil resultnya, result, dimana sama dengan MySQLi, ada query ya, dan parameternya itu
berisikan dua buah parameter, yakni ada koneksi dan sebuah query di dalamnya. Ya. Setelah itu kita buat lagi fungsinya di dalam. Ini agak sedikit rumit lagi di bagian ininya. Ada rows, kita buat variabel baru. Ada array kosong. Ini array kosong. Dimana while atau kita lakukan perulangan. Ada row ini ya row. Kemudian sama dengan, jadi ingat ya, ini row bukan pakai s ya, tapi pakai w, row, dan ini beda. Nah, ini beda. Dan MySQL ini kita pakai apa namanya tadi, fetch ya, fetch. Ada associate, dimana ada result ya, result parameternya result, kemudian balas kurung, dan kurung kurawal ada rows. Nah, array kosong, maka akan nanti terjadi perulangan. Nah, itu sudah dibalas, kita return oke, rows. Nah, itu kita kasih rapikan dulu. Oke, aman ya. Ya, setelah kita buat dari ini, maka kita akan balik ke bagian sini. Nah, kita akan kembali ke sini, ke indeks PHP-nya. Di indeks PHP itu kita tambahkan buat dia menjadi menjadi variabel ya. Variabel mahasiswa, dan ini bebas namanya. Nah, mahasiswa, setelah mahasiswa, karena ini akan menampung yang menampung dari bagian dari koneksi ini. Jadi data-data yang ada dalam sini ditampung ke dalam indeks PHP. Jadi seperti itu. Setelah kita buat variabelnya di sini untuk penampungan dari functionnya, maka yang di bagian sini lagi kita sudah tidak pakai seperti ini. Jadi bagian ini kita sudah tidak gunakan, bagian perulangan ini, namun hanya saja kita ubah menjadi for each ya. Ini kita kembalikan, kemudian for each di mana ada variabel ini ya, di atas tadi mahasiswa ya, mahasiswa, variabel mahasiswa, kemudian s ya, row. Nah, kita ikut row karena di bagian sini dia menggunakan row, jadi makanya kita gunakan row. Jadi di sini n while ini diganti menjadi n for each, oke. Oke. Kita coba. Oh, ada salah di function 12 kita. Bentar, kita cek dulu function 12. Di function 12 kita cek dulu. Nomor 12 rows. Oke. Result associate. Ini sintaks pertemuan 3 function PHP 2 PHP online 12 ini sudah benar sininya. Rows, oh kita lupa tutup kurung sini. Oke, tutup kurung kerawal cukup, yes. Kita coba ini, yes, ada error lagi ya. Ini memang membutuhkan waktu dalam pengerjaannya. Mungkin di bagian sini dengan salah. Ntar saya lihat dulu ya.
Oh ya, ini sini ada yang salah. Ya, ada notice, ya, notice, ya, dan unfind variable count in C. Berarti kita buka di line 6. Nah, di sini ada count, ada count. Di sini kenapa terjadi apa namanya tidak diketahui koneksinya, karena koneksi di sini sifatnya dia berbeda ini posisinya. Jadi di sini kita perlu menambahkan uh, global. Nah, global ada count. Nah, count selesai, kita save. Kemudian kita coba jalankan dan kembali seperti awal. Jadi seperti inilah dalam pembuatan HTML atau koneksi website ke HTML. Jadi di sini maksudnya global count di sini variabel baru, ini bukan variabel baru ya. Cuman ini global ini dia mengarah ke bagian koneksi yang ada di atas ini. Jadi seperti itu. Jadi seperti itulah dalam rumusan dari PHP agak sedikit rumit memang. Cuman ya kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh akan bisa meraih yang namanya bagian dari PHP itu. Jadi seperti itu. Iya, jadi saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa ini juga di screenshot, kemudian masukkan ke dalam dokumennya. Jadi disusun dari pertemuan kita yang pertama di awal-awal menit-menit pertama sampai menit sekarang itu harus dibuktikan dengan screenshot. Jadi ada banyak nanti foto di dalam dokumen tersebut. Jadi kalau sedikit ya itu saya tidak anggap ini ya, tidak anggap hadir. Nah, jadi kalau yang banyak videonya, banyak fotonya di dalam screenshotnya dan berhasil seperti ini, ya berarti dia mengikuti perkuliahan saya dari awal sampai akhir. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini dan mohon maaf bila ada kata salah karena kita sama-sama belajar juga. Dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.